Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rencana standarisasi dan pengolahan data mentah pasien rumah sakit sebelum data dianalisis lebih lanjut. Yang pertama, pada bagian identitas dan data demografi, dilakukan standarisasi penulisan nama pasien dan pasangan dengan menyeragamkan penggunaan gelar sapaan, yaitu Tuan dan Nyonya, agar format penulisannya menjadi lebih rapi dan konsisten. Selain itu, data agama dan jenjang pendidikan juga ditata kembali sesuai urutan kategorinya sehingga lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, pada bagian suku dan umur, dilakukan pengelompokan berdasarkan selisih usia suami dan istri untuk membentuk kategori umur pernikahan. Kemudian data suku dipisahkan menjadi suku istri dan suku suami, lalu dikategorikan kembali untuk mengetahui apakah pasangan berasal dari suku yang sama atau berbeda suku. Berikutnya, pada bagian kondisi ekonomi dan pekerjaan. Data pekerjaan suami dan istri dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu dibuat kategori pendapatan keluarga, yaitu apakah keluarga hanya memiliki satu sumber pendapatan atau dua sumber pendapatan. Selanjutnya, pada variabel lama menikah, seluruh data diseragamkan ke dalam satuan bulan agar memiliki satuan yang sama dan memudahkan proses pengolahan data. Kemudian pada bagian HPT dan HTP dilakukan perhitungan selisih bulan untuk memperoleh taksiran usia kehamilan berdasarkan data yang tersedia. Dan pada variabel GPA, data dipisahkan menjadi 3 komponen, yaitu gravida, partus, dan abortus. Setelah itu, riwayat reproduksi pasien dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kategori A, B, C, dan D, sesuai dengan riwayat kehamilan, persalinan, dan abortus yang dimiliki masing-masing pasien. Terakhir, pada variabel tekanan darah, nilai sistol dan diastol dipisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tekanan darah pasien diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu normal, prahipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan krisis hipertensi, sehingga kondisi setiap pasien dapat diidentifikasi dengan mudah. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan dari teman saya.
baru bernama olah 1, blok seluruh data minta tersebut. Lalu copy paste ke sheet baru ini. Nah, klik 2 kali pada baris batas kolom agar ukurannya melebar otomatis dan data mudah dibaca. Nah, karena penulisan nama istri dan suami belum rapi, kita akan merapikan. Nah, buat sebuah sheet bantuan, lalu cut kolom nama istri dari olah 1 dan paste di sana. Tekan Ctrl tambah sheet tambah H untuk memunculkan menu Find and Reflex. Kita hapus tanda koma, petik 2, titik dan spasi yang tidak beraturan dengan fitur reflex all. Setelah bersih, setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Kemudian fungsi ini berguna untuk menghapus kata nyonya, bawaan tanda petik 1 atau 2, membersihkan spasi berlebih, serta menambahkan teksnya beserta titik di depan nama secara seragam. Nah, kemudian tarik tanda plus di pojok kanan bagian bawah sel hingga baris ke 730, lalu pindahkan hasilnya kembali ke data olah 1. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom nama suami dengan mengganti teksnya menjadi tuan sesuai kolom dan sel tersebut. Kemudian untuk membuat kategori umur pernikahan di kolom H, setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Nah, logika pertama, memeriksa jika data umur lengkap dan umur istri lebih besar dari suami, maka muncul teks istri lebih tua. Logika kedua, mengecek jika istri lebih muda, muncul teks istilah lebih muda. Atau logika ketiga, mengecek jika nilainya sama, muncul teks seumuran jika ada data sel yang kosong. Sistem otomatis munculkan teks invalid. Kemudian selanjutnya kita pisahkan data suku asal, blok kolom suku, masukkan ke menu data, text to column, kemudian pilih opsi pembatas atau delimiter berupa spasi dan berikan tanda garis miring. Nah, pada pilihan order lalu klik OK. Setelah datanya terbagi menjadi kolom suku istri dan suku suami, aktifkan fitur filter pada menu ribbon dan data untuk menyeragamkan penulisan nama suku yang masih typo atau tidak konsisten. Jika penulisan suku sudah rapi, buat kolom suku pasangan di kolom K. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Langkah membersihkan menggunakan filter dan penyesuaian penulisan teks ini jika kita lakukan pada kolom agama, pendidikan, serta kolom jenis pekerjaan. Untuk menentukan kategori pendapatan di kolom O. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Nah, rumus ini mengidentifikasi jika pekerjaan istri adalah ibu rumah tangga atau IRT, maka datanya akan diisi teks 1 pendapatan. Jika dua-duanya bekerja bukan IRT, maka otomatis muncul teks 2 pendapatan. Untuk variabel lama menikah, kita buat sheet bantuan baru untuk merapikan teks tahun dan bulan agar seragam. Tambahkan kolom perhitungan bulan. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Kemudian jika satuan waktunya tertulis tahun, sistem akan mengalihkan angka tersebut dengan 12 agar berubah menjadi bulan. Jika satuannya sudah bulan, angkanya akan langsung diambil tanpa diubah dan hasil akhir hitungan bulan ini kemudian di-cut dan dipaste ke kolom T pada data utama. Kita juga menghitung selisih bulan taksiran dari tanggal HPHT ke HPT.
Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Sekarang kita olah data GVA. Salin kolom GVA ke sheet baru lalu pecah teksnya menjadi 3 kolom grafida, vartus dan abortus. Kita sisipkan kolom pembantu untuk mengambil karakter angka paling kanan dari teks angka Romawi bawaan. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Setelah angka Romawi berhasil dikompresi ke angka Arab, biasanya salin kembali kolom grafida, vartus dan abortus tersebut ke data utama olah 1 untuk menentukan klarifikasi kategori. Kemudian dari kategori A, B, C, D atau invalid. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Jangan lupa buat kolom cek validasi data. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Untuk memastikan jumlah partus ditambah abortus tidak lebihi nilai total grafida. Kemudian untuk tekanan darah, salin datanya ke sheet bantuan lalu pindahkan nilai sistol dan distolnya. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Untuk menguji validitas angka, jika valid, rumus akan otomatis mengoleksi rentang nilai sistol dan diastol untuk menentukan status tekanan darah pasien secara akurat, mulai dari krisis hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, hipertensi hingga kondisi normal. Pindahkan kembali ke kolom klarifikasi tersebut ke data utama. Nah, kemudian untuk rekapitulasi kategori data GPA, kita hitung jumlah masing-masing kategori. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video. Kemudian cari total keseluruhan data. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Lalu kita hitung berapa persentase tiap kategori. Nah, setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Untuk membuat visualisasinya, blok tabel data lalu masuk ke menu insert bagian pilih opsi diagram lingkaran 3D atau 3D fixer dan format presentasi. Kemudian sesuaikan posisinya agar rapi. Lalu lakukan langkah pengerjaan rekapitulasi data dan pembuatan grafik lingkaran dan yang sama pada variabel kategori tekanan darah. Kemudian itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya ada pada kolom tersebut. Marilah kita mulai proses pengolahan datanya. Dari data mentah rumah sakit ini, pertama-tama kita tambahkan sheet baru bernama olah 1, blok seluruh data mentah tersebut. Lalu copy paste ke sheet baru ini. Nah, klik 2 kali pada baris batas kolom agar ukurannya melebar otomatis dan data mudah dibaca. Nah, karena penulisan nama istri dan suami belum rapi, kita akan merapikan. Nah, buat sebuah sheet bantuan, lalu cut kolom nama istri dari olah 1 dan paste di sana. Tekan Ctrl tambah sheet tambah H untuk memunculkan menu Find and Reflex. Kita hapus tanda koma, petik 2.
titik dan spasi yang tidak beraturan dengan fitur refleks all. Setelah bersih, setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Kemudian fungsi ini berguna untuk menghapus kata nyonya, bawaan tanda petik 1 atau 2, membersihkan spasi berlebih, serta menambahkan teksnya beserta titik di depan nama secara seragam. Nah, kemudian tarik tanda plus di pojok kanan bagian bawah sel hingga baris ke 730, lalu pindahkan hasilnya kembali ke data olah 1. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom nama suami dengan mengganti teksnya menjadi tuan sesuai kolom dan sel tersebut. Kemudian untuk membuat kategori umur pernikahan di kolom H, setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Nah, logika pertama, memeriksa jika data umur lengkap dan umur istri lebih besar dari suami, maka muncul teks istri lebih tua. Logika kedua, mengecek jika istri lebih muda, muncul teks istilah lebih muda. Atau logika ketiga, mengecek jika nilainya sama, muncul teks seumuran jika ada data sel yang kosong. Sistem otomatis munculkan teks invalid. Kemudian selanjutnya kita pisahkan data suku asal, blok kolom suku, masukkan ke menu data, text to column, kemudian pilih opsi pembatas atau delimiter berupa spasi dan berikan tanda garis miring. Nah, pada pilihan order lalu klik OK. Setelah datanya terbagi menjadi kolom suku istri dan suku suami, aktifkan fitur filter pada menu ribbon dan data untuk menyeragamkan penulisan nama suku yang masih tifo atau tidak konsisten. Jika penulisan suku sudah rapi, buat kolom suku pasangan di kolom K. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Langkah membersihkan menggunakan filter dan penyesuaian penulisan teks ini jika kita lakukan pada kolom agama, pendidikan, serta kolom jenis pekerjaan. Untuk menentukan kategori pendapatan di kolom O. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Nah, rumus ini mengidentifikasi jika pekerjaan istri adalah ibu rumah tangga atau IRT, maka datanya akan diisi teks 1 pendapatan. Jika dua-duanya bekerja bukan IRT, maka otomatis muncul teks 2 pendapatan. Untuk variabel lama menikah, kita buat sheet bantuan baru untuk merapikan teks tahun dan bulan agar seragam. Tambahkan kolom perhitungan bulan. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Kemudian jika satuan waktunya tertulis tahun, sistem akan mengalihkan angka tersebut dengan 12 agar berubah menjadi bulan. Jika satuannya sudah bulan, angkanya akan langsung diambil tanpa diubah dan hasil akhir hitungan bulan ini kemudian di-cut dan dipaste ke kolom T pada data utama. Kita juga menghitung selisih bulan taksiran dari tanggal HPHT ke HPT. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Sekarang kita olah data GVA. Salin kolom GVA ke sheet baru, lalu pecah teksnya menjadi 3 kolom: grafida, fartus, dan abortus. Kita sisipkan kolom pembantu untuk mengambil karakter angka paling kanan dari teks angka Romawi bawaan. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya
ada pada video tersebut. Setelah angka Romawi berhasil dikompresi ke angka Arab, biasanya salin kembali kolom grafida, partus, dan abortus tersebut ke data utama olah 1 untuk menentukan klarifikasi kategori. Kemudian, dari kategori A, B, C, D atau invalid. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Jangan lupa buat kolom cek validasi data. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Untuk memastikan jumlah partus ditambah abortus tidak lebihi nilai total grafida. Kemudian untuk tekanan darah, salin datanya ke sheet bantuan lalu pindahkan nilai sistol dan distolnya. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Untuk menguji validitas angka, jika valid, rumus akan otomatis mengoleksi rentang nilai sistol dan diastol untuk menentukan status tekanan darah pasien secara akurat, mulai dari krisis hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, hipertensi hingga kondisi normal. Pindahkan kembali ke kolom klarifikasi tersebut ke data utama. Nah, kemudian untuk rekapitulasi kategori data GPA, kita hitung jumlah masing-masing kategori. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video. Kemudian cari total keseluruhan data. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Lalu kita hitung berapa persentase tiap kategori. Nah, setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Untuk membuat visualisasinya, blok tabel data lalu masuk ke menu insert bagian pilih opsi diagram lingkaran 3D atau 3D fixer dan format presentasi. Kemudian sesuaikan posisinya agar rapi. Lalu lakukan langkah pengerjaan rekapitulasi data dan pembuatan grafik lingkaran dan yang sama pada variabel kategori tekanan darah. Kemudian itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya ada pada kolom tersebut. Marilah kita mulai proses pengolahan datanya. Dari data mentah rumah sakit ini, pertama-tama kita tambahkan sheet baru bernama olah 1, blok seluruh data mentah tersebut. Lalu copy paste ke sheet baru ini. Nah, klik 2 kali pada baris batas kolom agar ukurannya melebar otomatis dan data mudah dibaca. Nah, karena penulisan nama istri dan suami belum rapi, kita akan merapikan. Nah, buat sebuah sheet bantuan, lalu cut kolom nama istri dari olah 1 dan paste di sana. Tekan Ctrl tambah sheet tambah H untuk memunculkan menu Find and Reflex. Kita hapus tanda koma, petik 2, titik dan spasi yang tidak beraturan dengan fitur Reflex All. Setelah bersih, setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Kemudian fungsi ini berguna untuk menghapus kata nyonya, bawaan tanda petik 1 atau 2, membersihkan spasi berlebih, serta menambahkan teksnya beserta titik di depan nama secara seragam. Nah, kemudian tarik tanda plus di pojok kanan
bagian bawah sel hingga baris ke 730, lalu pindahkan hasilnya kembali ke data olah 1. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom nama suami dengan mengganti teksnya menjadi tuan sesuai kolom dan sel tersebut. Kemudian untuk membuat kategori umur pernikahan di kolom H, setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Nah, logika pertama, memeriksa jika data umur lengkap dan umur istri lebih besar dari suami, maka muncul teks istri lebih tua. Logika kedua, mengecek jika istri lebih muda, muncul teks istilah lebih muda. Atau logika ketiga, mengecek jika nilainya sama, muncul teks seumuran jika ada data sel yang kosong. Sistem otomatis munculkan teks invalid. Kemudian selanjutnya kita pisahkan data suku asal, blok kolom suku, masukkan ke menu data, text to column, kemudian pilih opsi pembatas atau delimiter berupa spasi dan berikan tanda garis miring. Nah, pada pilihan order lalu klik OK. Setelah datanya terbagi menjadi kolom suku istri dan suku suami, aktifkan fitur filter pada menu ribbon dan data untuk menyeragamkan penulisan nama suku yang masih typo atau tidak konsisten. Jika penulisan suku sudah rapi, buat kolom suku pasangan di kolom K. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Langkah membersihkan menggunakan filter dan penyesuaian penulisan teks ini jika kita lakukan pada kolom agama, pendidikan, serta kolom jenis pekerjaan. Untuk menentukan kategori pendapatan di kolom O. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Nah, rumus ini mengidentifikasi jika pekerjaan istri adalah ibu rumah tangga atau IRT, maka datanya akan diisi teks 1 pendapatan. Jika dua-duanya bekerja bukan IRT, maka otomatis muncul teks 2 pendapatan. Untuk variabel lama menikah, kita buat sheet bantuan baru untuk merapikan teks tahun dan bulan agar seragam. Tambahkan kolom perhitungan bulan. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Kemudian jika satuan waktunya tertulis tahun, sistem akan mengalihkan angka tersebut dengan 12 agar berubah menjadi bulan. Jika satuannya sudah bulan, angkanya akan langsung diambil tanpa diubah dan hasil akhir hitungan bulan ini kemudian di-cut dan dipaste ke kolom T pada data utama. Kita juga menghitung selisih bulan taksiran dari tanggal HPHT ke HPT. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Sekarang kita olah data GVA. Salin kolom GVA ke sheet baru, lalu pecah teksnya menjadi 3 kolom: grafida, fartus, dan abortus. Kita sisipkan kolom pembantu untuk mengambil karakter angka paling kanan dari teks angka Romawi bawaan. Setelah itu kita masukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dari data yang saya punya menggunakan sumber aplikasi Jamovi. Nah, jadi setelah masuk di aplikasinya, sekarang kita pilih data yang bakal kita analisis. Nah, ini adalah data yang saya punya. Sekarang kita analisis. Analisis ini bertujuan untuk menguji data yang diperoleh sehingga kita dapat mengetahui karakteristik responden berdasarkan variabel yang akan kita teliti. Selanjutnya kita pilih ANOVA, lalu yang paling atas yaitu Onewai ANOVA.
Jadi, di sini saya akan menjelaskan variabel kategori lingkar lengan, sistol, dan diastol. Sekarang kita bakal pilih kategori. Di sini saya akan memilih kategori independen variabel yaitu lingkar lengan, sistol, dan diastol. Sedangkan di kolom kedua yaitu saya pilih kategori pendapatan. Berdasarkan hasil analisis lingkar lengan pada responden kelompok 2 pendapatan yaitu 131 responden. Sedangkan pada kategori 1 pendapatan yaitu 189 responden. Jadi, jumlah responden yang dianalisis kali ini sebanyak 320 orang. Sekarang kita bahas MEAN. Pada kategori lingkar lengan 2 pendapatan, MEAN-nya yaitu 27,0, sedangkan pada lingkar lengan 1 pendapatan, MEAN-nya yaitu 27,2. Itu adalah rata-rata lingkar lengan pada responden. Sekarang kita bahas pada SD-nya atau standar deviasi atau penyebaran data. SD pada responden lingkar lengan 2 pendapatan yaitu 3,32. Sedangkan pada 1 pendapatan yaitu 3,91. Penyebaran data lingkar lengan sekitar 3,91 cm, sedikit lebih besar dibandingkan kelompok 2 pendapatan. Sekarang kita berpindah ke SE. Pada lingkar lengan 2 pendapatan, SE-nya yaitu 0,290. Sedangkan pada lingkar lengan 1 pendapatan, SE-nya yaitu 0,284. Bila rata-rata lingkar lengan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, karena pada 1 pendapatan lebih tinggi dibandingkan standar error 2 pendapatan. Sekarang kita bahas sistol. Pada 2 pendapatan terdapat 131 responden. Sedangkan pada 1 pendapatan yaitu 189 responden. Sekarang kita bahas MEAN-nya. Pada sistol 2 pendapatan, MEAN-nya yaitu 116,3. Sedangkan sistol pada 1 pendapatan, MEAN-nya yaitu 115,7. Rata-rata tekanan darah sistol lebih tinggi pada kelompok 2 pendapatan. Sekarang kita bahas SD pada sistol 2 pendapatan, yaitu 13,71. Sedangkan sistol pada 1 pendapatan, SD-nya yaitu 15,37. SE pada 2 pendapatan yaitu 1,198. Sedangkan pada 1 pendapatan, SE-nya yaitu 1,118. Nilai rata-rata MEAN sistol sebesar 116,3, memiliki tingkat ketelitian yang baik dengan standar error 1,198. Sekarang kita bahas diastol. Pada 2 pendapatan, N-nya yaitu 131 responden. Sedangkan pada 1 pendapatan yaitu 189 responden pada kelompok 1 pendapatan. Kita bahas MEAN pada sistol 2 pendapatan yaitu 78,5. Sedangkan pada 1 pendapatan, MEAN-nya yaitu 77,8. Nilai rata-rata tekanan darah sistol pada responden lebih besar pada 2 pendapatan karena 78,5. Sekarang kita bahas SD pada diastol
dua pendapatan yaitu 10,04, sedangkan pada satu pendapatan SD-nya yaitu 9,75. Penyebaran data tekanan darah diastol menunjukkan variasi data yang relatif serupa dengan kelompok pada dua pendapatan. Sekarang kita bahas SE pada diastol dua pendapatan yaitu 0,877, sedangkan pada satu pendapatan SE diastol yaitu 0,79. Nilai rata-rata diastol memiliki tingkat ketelitian lebih besar pada dua pendapatan. Dapat disimpulkan, hasil analisis menunjukkan gambaran karakteristik responden berdasarkan variabel lingkar lengan, sistol, dan diastol. Kategori pendapatan. Informasi ini membantu memahami kondisi responden pada setiap variabel yang diteliti dan menjadi dasar dalam melakukan analisis selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.